Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala sururim masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'sim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 24 dari surah At-Tur, surah yang ke-52. Juznya kemarin berapa? 27. Alhamdulillah. Masih kelanjutan yang kemarin. Mestinya ini ikut kemarin, tapi kemarin banyak sehingga enggak kewoco. Ayat 20 Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin apa? Innal muttaqin, ya, mulai dari innal muttaqin 18. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu ni'am bima kuntum ta'malun muttaqiin. Jadi mereka mendapatkan kelezatan hidup di akhirat itu karena perbuatan mereka sendiri di dunia itu kemarin. Muttaqiin, mereka dalam keadaan bertelekan. Muttaqiin halun minad dhamir al mustaqin minad dhamiril mustaqini fi qaulihi ta'ala fi jannat. Muttaqiin ini dibaca jer, nah dibaca nasab, bukan muttaqiun tetapi muttaqiin sebagai keterangan keadaan dari dhamir yang ada pada firman Allah fi jannat. Ya, di mana itu ada kata-kata fi jannat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya. Iya gitu. Gitulah. Muttaqiin, mereka bertelekan. Bertelekan itu apa? Duduk santai. Duduk santai, bersandar. Leye-leye.
Terus apa lagi? Sudah. Ala surur, di atas dipan. Surur itu dipan yang ada kakinya, itu surur. Kalau kita dulu biasanya pakai ranjang yang ada kakinya itu, sehingga di bawahnya ranjang itu kosong. Nah, itu sering dibuat oleh arek cilik mangan jajan. Jadi ibunya banting tulang nggawe jajan, tahu-tahu sama anaknya itu dimakan di bawah ranjang itu, dintekno. Karena apa? Nyedeki saja ndak boleh. Malah itu kan. Jadi yang enak kalau makanan itu suruh makan aja. Itu nanti kan malah bosen, malah enggak. Kalau dilarang malah teman. Muttaqiina ala sururim masfufah. Ai ba'diha ila jambi ba'din. Apa itu? Saling berdempetan. Masfufah. Tadinya masfufah itu disusun seperti bantal. Ya, bantal itu biasanya disusun. Ya, disusun ke atas apa disusun ke bawah? Ke atas. Ya, masfufah. Ya. Ibu saya namanya masfufah. Ibu saya. Jadi saya kalau ada lafal seperti ini langsung iling sama ibu saya yang saya lupa semuanya karena masih umur 5 tahun saya ditinggal. Umur 5 tahun saya ditinggal wafat. Pada waktu itu sehabis melahirkan, seminggu setelah melahirkan putrinya yang ke-6. Jadi saya itu laki, wedok. Saya yang ketiga. Ketemu orang Pekalongan yang ke-9. Anak ke-9. Anaknya jadi anak Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Telu, lanang. Tapi alhamdulillah istrinya wedok. Masfufah. Dan alhamdulillah sekarang ada kegiatan di dunia ini sering nyinggung nama ibu ya. Data di bank ya. Data di bank itu justru malah yang ditanya bukan bapaknya, ibunya. Ibu kandung siapa? Gitu. Saya langsung masfufah. Lah ya kok enggak bapak? Karena apa? Karena terutama belakangan ini banyak orang melahirkan anak bapaknya nggak ono. Ini sudah pertanyaan keberapa ini? Muttaqiina ala sururim masfufah. Ditambah lagi kenikmatannya orang surga wa zawwajnahum, kawin-kawinkan mereka itu ya, bikhurin ain, dengan bidadari yang bermata jeli, yang bermata bikhurin. Hurin in itu izomil ayuni husanuhum, matanya melalak melolok tapi apik katanya, bukan melolok melolok menakutkan ini. Artinya seumpama ada seorang bidadari lewat di Kebonsari, semua bapak-bapak itu semaput, termasuk Pak Zuhdi, saking dari ayunya. Tapi dalam beberapa keterangan dinyatakan cantiknya itu kalah dengan cantiknya istri yang dibawa dari Kebonsari.
dan sekitarnya. Kebun Sari dan sekitarnya. Ya, Pak? Masuk sama-sama masuk surga. Kalau enggak ya sayonara. Apa sayonara? Pisah. Katanya ayat 59 surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang yang banyak dosa, wahai orang kafir, hari ini berpisahlah kamu. Tidak boleh kumpul. Wamtazul yauma ayyuhal. Makanya jenengan yang bapak-bapak rawatlah ibu, yang ibu-ibu rawatlah bapak, supaya nanti bisa bareng di dunia sampai akhirat. Mana yang kelihatannya rodok males ngaji, ya disentil-sentil, ya diajak-ajak, nanti insya Allah biar sama, nanti biar bareng. Kalau perbuatannya nggak sama, ya mana mungkin bersama. Wazawwajnahum ini katanya atfun ala fi jannat, diatafkan, dihubungkan dengan lafal fi jannat. Ai qarrannahum. Corona lagi nih. Corona apa ya? Bareng, konco. Kami beri konco. Bab dulu Nabi Adam begitu diciptakan sendirian, ya tolah-toleh. Tapi begitu diciptakan Ibu Hawa, tenang. Berarti istri yang baik itu yang membuat tenang suami. Sebaliknya, suami yang baik adalah orang yang membuat istri tenang. Sehingga katanya ayat 21 surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21 apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Nah, itu litaskunu, agar kamu merasa tenang dengan adanya istri. Berarti kalau ada orang punya istri tapi malah tambah nggak tenang, oh itu salah kedaten. Wa zawwajnahum bikurin in, dengan bidadari. Yang kemarin dikatakan apa, bidadari itu langsung gede, tidak ada bayeknya. Itu katanya ayat 20. Sekarang yang 21 yang sering saya singgung ini, ayat 21 surah At-Tur, surah 52 ayat 21. Apa? Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Walladzina amanu ini mubtadaun, subjek, mubtada. Wattaba'adhum zurriyatuhum, dan yang mengikuti kepada mereka anak cucu mereka. Wa'ad ba'adhum zurriyatuhum ma'tufun ala amanu, diatafkan kepada lafal amanu. Walladzina amanu, wattaba'adhum zurriyatuhum sebagai fa'il, sebagai pelaku, anak cucu mereka, orang-orang beriman dan diikuti dan mengikuti kepada mereka anak cucu mereka. As-sigharu wal kibaru, baik yang masih kecil maupun yang sudah gede, yang sudah besar. Wa fi qiraatin zurriyatuhum, artinya iyanya ada alifnya. Kalau yang ini enggak pakai, yang banyak membaca tanpa alif. Wa'ad ba'adhum zurriyatuhum, tapi semua dibaca zurriyatuhum boleh.
mengikutinya biimanin dengan keimanan. Orang beriman diikuti oleh anak cucunya yang beriman. Minal kibar, baik yang sudah gede, wa min auladihim as-sighar, dan anak-anak cucunya yang masih kecil. Mana predikatnya, mana khobarnya? Wal khobaru alhaqna bihim, sebagai khobar dari mubtada atau subjek, orang-orang yang beriman dan mengikuti kepada mereka anak cucu mereka juga dengan iman. Maka jawabnya alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan mereka itu, bapak-bapaknya, bapak ibunya yang soleh-solehah itu dipertemukan dengan dzurriyyatahum, dengan anak cucu mereka, al-mazkurin yang sudah disebut tadi, fil jannati, di surga. Fayakununa fi darajatihim, sehingga mereka semua dalam satu derajat. Jadi bapak ibunya yang tekun ibadah, yang anak cucunya yang biasa-biasa saja, Allah janji anak cucu mereka itu akan kami pertemukan dengan bapak ibu mereka yang soleh-solihah. Berarti apa? Orang tua yang soleh-solihah bisa mengangkat derajat anak cucu. Itu yang ada di surah At-Tur. Ya, di surah 52 ayat berapa tadi? 21. Kalau yang baik itu anak cucu, lalu dipertemukan dengan orang tuanya yang biasa-biasa saja, itu di surah Ar-Ra'du surah 13 ayat 22, 23, 24. Walladzina sabaru batiwa wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Itu jadi anak yang baik nanti akan dimasukkan ke dalam surga Aden bersama-sama dengan orang tua mereka. Jadi bisa, anak bisa ngangkat orang tua, atau sebaliknya orang tua bisa ngangkat anak. Dengan satu syarat, sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Walaupun amaliyahnya enggak podo. Sebagai apa katanya? Wa illam ya'malu bi amalihim, walaupun mereka tidak beramal seperti amal orang tua mereka, takarruman, karrama yukarrimu, takrimatan, bisa juga takrimatan, sebagai penghormatan lil aba, terhadap orang tua, bijtima'il auladi ilaihim, dengan cara Allah mengumpulkan anak-anaknya kepada mereka. Ya seperti kalau di dunia itu, ya anak cucunya ya seakan-akan membuat kesepakatan tanpa tertulis, lek Sabtu Minggu ya kumpul di rumah orang tua. Memang rame, tapi ramenya menyenangkan. Daripada gelundang-gelundung bapak ibunya wong loro tok, balik modal. Dulu wong loro lahir anak pertama, lahir anak kedua, akhirnya rame-rame. Setelah gede kawin semua, digowo ambek bojone masing-masing. Akhirnya sepi. Nah, supaya enggak sepi,
kon lek Sabtu Minggu ke sini, nah, Renio, ya nanti buat apa rujak, ya kan enak rujak itu titik, tapi kalau dibuat pedes gitu kan kroso. Atau kalau orang dulu, ya orang tua kita dulu yang duitnya sedikit, apa kalau makan pakai iwak asin, jadi dicuil titik ayo wis kroso. Sehingga orang dulu itu makannya itu apa namanya iwak titik. Sekarang setelah duit banyak gini ya, terus lalu ngadepi iwak akeh, kadang-kadang gak entek karena seiling biyen lek mangan titik. Nah, sambil diwedeni ojo akeh-akeh mangan pindang engko anu cacingen. Sakno ya. Kasihan ya, orang tua kita dulu itu angel, golek duit itu angel. Tapi kalau dinasehati enggak angel. Sekarang duitnya banyak tapi angel tuturannya. Mana tadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi ya. Alatnahum bi fathil lam wa kasriha, lamnya di fathah alatnahum boleh, wa kasriha dibaca kasroh boleh, alit nahum, alatnahum boleh, alit nahum boleh. Cuma kalau alit kayak wong Jawa. Ai apa nakoso yang kusu, nakosnahum. Kami tidak mengurangi min amalihim, amalnya, min syai' sedikit pun. Bahkan katanya wa yuzadu fi amalil aulad, nanti justru malah ditambah dengan amal perbuatan anak cucunya ini. Walaupun demikian, katanya ayat ini secara umum kullum ri'im bima kasaba rahin, setiap orang bima kasaba dengan apa yang dia lakukan, rohinun jaminan. Berarti apa? Setiap orang terikat dengan perbuatannya. Apa yang dikerjakan setiap pagi? Ngaji. Tapi ngajinya ngantuk apa enggak? Enggak. Oh, bagus itu. Setiap pagi ngaji, tapi mesti ngantuk. Ya. Enggak ada apa-apanya. Tapi masih lumayan, ya. Ketimbang yang tidur di rumah, ya. Pindah tidur di masjid. Padahal di masjid biasanya ada tulisan dari takmir itu dilarang keras tidur di masjid. Nah, oleh anak muda yang rada nakal diberi angka 2, dilarang keras tidur di masjid. Nah, berarti kalau nggak ngorok nggak apa-apa berarti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba rohin. Berarti apa? Ini ayat ini merupakan pengecualian. Secara umum orang itu terikat kepada perbuatannya. Tapi secara khusus orang tua yang baik bisa ngangkat anak. Di surah Ar-Ra'd, anak yang baik bisa ngangkat orang. Itulah pelajaran agama yang harus dipelajari secara menyeluruh. Katanya anak sekarang holistik, secara holistik. Jadi jangan parsial, baru tahu sebagian lalu itu sudah yang diomongkan, padahal masih ada keterangan lain. Ya. Bahasa nakalnya
Oh, itu ngajinya belum hatam. Belum hatam. Kullu mri'im bima kasaba rahinun. Bima kasaba rahin. Rahin ay marhun. Maksudnya marhun itu dijadikan jaminan, dijaminkan, yu'akhadhu bisyarr wa yujaza bil khair. Ditindak, disiksa karena perbuatan jeleknya dan diberi balasan yang enak-enak karena perbuatan baiknya. Berarti apa? Ya itulah, tergantung dia itu mau ngisi kehidupannya itu dengan amal baik apa tidak. Karena itulah nanti yang akan jadi jaminan orang itu. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Jenengan apalin itu. Ya. Ayat berapa tadi? 21 surah At-Tur. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Ayat 22. Wa amdadnahum, dan kami tambahi lagi mereka itu, ai zidnahum fi waktin ba'da waktin, kami tambahi mereka itu setiap waktu. Pagi tambahannya ini, sore tambahannya ini, malam. Ditambah dengan apa? Bifakihatin, dengan buah-buahan, walahmin, dan daging mimma yashtahun, dari apa yang mereka inginkan. Dulu belum sempat karena nggak punya duit. Nanti di akhirat semuanya dibruk nih, semuanya ditambahkan. Wa illam yasrahu bitolabihi, walaupun dia tidak bengok-bengok, artinya tidak bersuara untuk meminta, artinya saya minta ini, saya minta itu. Tanpa begitu katanya sudah disiapkan, bahkan sampai turah-turah. Dan itu ada loh, orang hidup di dunia sudah digitukan oleh Allah. Katanya ibunya itu kalau dulu pada waktu nyambangi anak saya di mana, di pondok itu, di rumah Pak Yai di bagian belakang itu, wah apa aja katanya, jadi lombok ya, bahkan sampai bosok-bosok apa yang biasanya kumpul dengan lombok itu, tomat, bagus tomat. Tomatnya sampai pisang. Ya, orang kadang-kadang mau cari pisang sak cengkeh aja angel, di rumahnya Pak Yai di Lawang itu sampai turah-turah. Kalau di sini istilahnya wabnahum wa amdatnahum bifakihati walahmim mimma yashtahun. Kami tambahi lagi kepada mereka berupa buah-buahan, daging yang sesuai yang diinginkan. Pokoknya enak-enak di surga. Tapi untuk ke sana memang harus ngaji isuk-isuk. Ya tanazauna, mereka ya tanaza itu tadinya itu apa? Berlomba cepat-cepatan, memperebutkan istilahnya. Ya tanazauna, mereka memperebutkan. Sebetulnya tidak memperebutkan. Yang bagus ini di tafsirnya itu ya ta'atuna bainahum, saling memberi. Saya punya ini saya punya ini di surga itu model. Wa amdatnahum bi faqiyatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha. Ya, fiha ay fil jannah, mereka di surga itu saling memberi. Kaksan itu gelas yang tidak ada pegangannya. Ya seperti ini. Nah ini kan belum diminum ini. Nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Sing ngombe wong siji, sing ndelokne wong akeh. Sehingga yang ngelek akeh. Ka'san yatanaza'una fiha. Ka'san apa namanya? Minuman gelas. Biasanya dulu gelas yang tidak pakai pegangan itu biasanya khomron, isinya khomer, minuman keras. Kalau di dunia dilarang, tapi di akhirat boleh karena sudah tidak mabuk. Jadi minuman keras itu dilarang karena memabukkan. Nah, Ka'san di situ katanya minuman gelas yang biasanya isinya minuman keras, air apa namanya, minuman apa beralkohol, tapi la lahwum fiha, tapi minuman tadi itu tidak menyebabkan lago. Apa lago? Tidak menimbulkan omongan yang tidak berfaedah. La lahwum fiha, ya mabuk itu ya bisa babi syurbiha, disebabkan karena minumnya. Ya qa'u bainahum, yang terjadi di antara mereka. Wala ta'sim, dan juga tidak mengandung perbuatan dosa. Sebab orang kalau sudah mabuk biasanya ya perbuatan dosa mereka enggak keroso. Ya. Yalhaquhum, yang menemui mereka, artinya yang terjadi pada mereka. Bikhilafi khomrid dunya, beda dengan khomer dunia, arak dunia. Kalau dunia memabukkan, itulah maka lalu dilarang. Katanya ayat berapa itu? 90. Surahnya surah 5. Surah 5 namanya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 90, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, lah itu, wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sebetulnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib, apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Ansab itu menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan setan dan kotor, maka jauhilah. Enggak boleh. Sekarang masuk ada Pak, apa namanya, orang mengundi nasib dengan anak panah? Enggak ada. Apa? Tekek. Suaranya tekek, mau berangkat ngaji itu ada tekek, tekek ngaji, tekek nggak ngaji, tekek ngaji, tekek nggak ngaji, nggak berangkat. Diajak konconya, ayo ngaji, jarine tekek jangan ngaji. Oh, itu perbuatan orang jahiliyah yang tidak boleh dikerjakan oleh orang sekarang. Orang sekarang sudah modern. Wala ta'sim. Terakhir ayat yang ke-24, yatufu alaihim, mengelilingi kepada mereka, lil khidmati, untuk melayani, ghilmanun, pemuda-pemuda ya, ariko, yang masih kencang, yang apa, masih ganteng-ganteng, ghilman, muda, anak muda yang ganteng-ganteng. Lahum, untuk mereka, ka'annahum, saking dari gantengnya, seakan-akan mereka itu husnan walitofatan, ganteng dan lembutnya seakan-akan lu'lu'um maknun, mutiara yang tersimpan di mana, musawwanun fis sadfi, di laut, li'annahu fiha asanu, li'annahu fiha asanu minhu fi ghairiha, karena menyimpan mutiara di laut itu katanya lebih baik dari tempat yang lain. Tapi kalau di laut
Mosok ada orang tahu ya. Akhirnya sekarang ditaruh di astalase, sehingga orang kalau di Mataram itu biasanya banyak itu. Tapi lagi-lagi ya, kalau dulu untuk mendapatkan 1 biji mutiara itu harus menyelam sekian meter ke dalam, artinya angel untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang karena sudah dibudidayakan, ya setiap bulan bisa panen apa? Mutiara, sehingga akhirnya apa? Murah sekarang, murah. Di samping orang sekarang kadang-kadang jarangnya pakai kalung mutiara, ibu-ibu pakai kalung mutiara, kok koyo anjing. Yang enak digitukan aja, kok koyo anjingnya. Akhirnya apa? Enggak pakai. Seperti saya dulu pernah celaan pisan. Katanya orang di kampung, di kampus, "Duh Pak Pesol kok koyo moto sapi." Sampai sekarang saya enggak pernah celaan. Tanggal 10 Muharram tahun berapa dulu saya masih ingat, pakai celak. Wih, berangkat ke kantor gaya gitu. Sampai di kantor malah dicemooh, dicela. Kok koyo moto sapi. Jadi caranya gitu biar ndaan. Yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un. Jadi ini alhamdulillah dengan baca ayat 24 ini saya agak merubah lagi. Dulu saya biasanya ngomongnya gini. Istri yang dibawa dari mana? Dari dunia itu lebih cantik ketimbang bidadari. Bidadari itu hanya melayani saya. Kalau butuh ini. Nah, ternyata dengan ayat 24 ini tak tarik lagi keterangan saya dulu. Bidadari tetap sebagai istri yang ngeladeni nggowo ini pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, yang masih cekatan-cekatan. Ini yutaufu alaihim ghilmanun lahum, ada lahumnya ya. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Jadi yang melayani adalah ghilman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu